Shalom saudara, anak-anak, remaja, pemuda, bapak, ibu, dan juga orang tua kami, kaum sepuh. Kita kembali akan membaca merenungkan firman Tuhan melalui kebaktian rumah tangga di keluarga kita masing-masing. Kita akan mendalami kesaksian firman Tuhan. Karenanya mari kita bersama membaca dan merenungkan kitab 2 Tawarikh pasalnya yang ke-29, ayatnya yang pertama sampai ayat ke-11. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-29, ayat pertama sampai ayat ke-11. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas berkat-Mu, pemeliharaanmu dalam keluarga kami masing-masing. Kami boleh menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2021 ini. Sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu, kami merindukan tuntunan-Mu. Karenanya biarlah ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menolong kami, menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi suara hati Tuhan dan bagaimana kami harus menghadirkannya dalam hidup kami. Berkata-katalah ya Bapa, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Tawarikh pasalnya yang ke-29 ayat pertama sampai ayat ke-11. Begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah hai orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allah kita, telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balai rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Ia membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan, seperti yang kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian dan membakar korban baginya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, Bapak, Ibu, dan juga orang tua kami kaum sepuh. Di dalam mitologi Romawi, saudara, ada dewa yang bernama Dewa Janus. Jadi Dewa Janus ini punya dua kepala, saudara. Satu terarah ke depan, satu terarah ke belakang. Yang terarah ke belakang, saudara-saudara, punya tubuh yang di tangannya memegang tombak. Sementara yang menghadap ke depan, saudara, maka punya tubuh yang tangannya memegang kunci.
Itulah Dewa Janus. Apa maksud gambaran mitologi ini, saudara? Jadi Dewa Janus ini punya kepala yang menghadap ke belakang. Itu artinya dia punya kebijaksanaan untuk melihat peristiwa-peristiwa di masa lampau, peristiwa-peristiwa yang tentu bisa jadi pelajaran berharga. Lalu dia kemudian punya kepala yang menghadap ke depan dengan kebijaksanaannya untuk bisa belajar dari peristiwa di masa lalu. Dia lalu kemudian bisa menjalani hidup dengan penuh keberhasilan di masa-masa yang akan datang. Di tangannya ada kunci, artinya saudara, setiap pintu yang ada di dunia ini, saudara, pintu apapun itu, terutama pintu berkaitan dengan hari depan, itu sungguh ada di tangannya. Tangan yang bijaksana, tangan yang boleh belajar dari masa lalu dan menghadirkannya sebagai sesuatu yang bernilai, membekali untuk hidup di hari depan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari mitologi Dewa Janus inilah kita tahu, saudara, ada bulan namanya Januari. Bulan pintu, saudara-saudara ya, pintu menuju hari depan, pintu menuju sepanjang tahun yang baru, tahun 2021, saudara. Pintu yang di dalamnya kita akan bisa jalani kehidupan dengan baik, kalau kita belajar dari masa lalu, kalau kita kemudian bisa membawa pelajaran di masa lalu itu sebagai sesuatu yang berharga, yang membekali kita di hari depan. Nah, saudara, hati yang bijak belajar dari masa lalu menjalani hari depan dengan apa yang menjadi nilai berharga dari masa lalu, itu juga yang dilakukan oleh Raja Israel, yaitu Raja Hizkia. Ini raja yang luar biasa, saudara, karena kalau kita baca kitab raja-raja, hanya ada 2 raja yang dipuji oleh karena kebaikannya. Yang pertama adalah Raja Asa, yang kedua adalah Raja Hizkia. Jadi pasti ada hidup yang luar biasa yang dia punya. Dan Alkitab menjelaskan, saudara, dia hidup takut akan Tuhan, dia tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, hidupnya tidak cemar, saudara, karena selalu berhasil menghadirkan kebenaran dan keadilan. Namun, saudara, ketika dia memerintah, tepatnya pada usia 25 tahun, dia kemudian tidak memulai pemerintahan itu dari sesuatu yang dia jalani sekarang. Dia melihat masa lalu dulu. Dia mengevaluasi apa yang salah di masa lalu. Dia berupaya untuk bijaksana, belajar dari pengalaman di masa lalu yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Termasuk oleh ayahnya sendiri, saudara ya, Raja Ahaz. Raja yang perbuatan dan sikapnya tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara, apa yang dia pelajari dari masa lalu? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Hizkia ini menemukan bahwa para pendahulunya menutup pintu bait Allah, menutup pintu rumah Tuhan. Artinya mereka kemudian merasa bisa menjalani hidup tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan. Mereka merasa mampu menjalani hidup tanpa kedekatan dengan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang keliru. Karenanya hal yang kemudian dengan bijaksana dilakukan oleh Hizkia adalah dia membuka pintu rumah-rumah Tuhan itu, pintu bait Allah itu, saudara. Dia memperbaiki
pintu-pintu yang sudah rusak dari Bait Allah itu. Apa maksudnya ini, saudara? Umat Israel yang dipimpinnya diajak untuk kembali memperbaiki hubungan mereka yang selama ini rusak jauh dari Allah. Mereka diajak untuk punya kedekatan, kemesraan kembali dengan Allah. Ibadah-ibadah yang selama ini ditinggalkan, dihadirkan kembali. Persembahan-persembahan korban yang selama ini sudah tidak lagi dilakukan, digiatkan lagi. Pelita-pelita, cahaya-cahaya yang ada di rumah atau di Bait Allah, yang selama ini padam, dinyalakan kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tahun yang baru ini sangat baik kalau kita lakukan dengan bijaksana, belajar dari masa lalu. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia ini, soal memperbaiki hubungan dengan Allah. Mungkin tahun yang lalu hubungan kita dengan Allah suam-suam kuku, saudara, ya, jauh dekat. Rasa-rasanya tergantung pada situasi hidup. Ya, kalau kita sedang bahagia, bersukacita, ya bolehlah hubungannya mesra. Tapi kalau sedang berada dalam masalah, dalam pergumulan, ya kita menjauh. Bahkan lebih tepat menghilang. Saudara, mengawali tahun ini, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Mari kita dekat lagi dengan Allah. Mari kita menghadirkan lagi kerinduan untuk selalu berjumpa dengan Allah dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang-orang Israel diperintahkan oleh Hizkia untuk menguduskan diri mereka. Menarik, saudara, bagi saya karena perintah ini dilanjutkan dengan perintah untuk menguduskan rumah Allah. Jadi kuduskan diri dulu, baru kuduskan Bait Allah. Maksudnya peralatan-peralatan yang ada di Bait Allah. Apa maksudnya ini, saudara-saudara? Kekudusan yang utama adalah kekudusan yang sebetulnya berada di dalam setiap diri atau setiap individu atau setiap pribadi. Itu yang terutama, saudara. Itu yang harus kita kejar lebih dulu untuk kita perbaiki di tahun yang baru ini. Itulah, saudara-saudara, yang harus lebih dulu dibasuh, dibersihkan, saudara. Dan karenanya ini menjadi pengingatan bagi kita. Barangkali di tahun yang lama ada perangai, tindak tanduk, saudara, kebiasaan, tabiat yang tidak baik dalam diri kita. Baik itu kepada sesama maupun yang kita lakukan juga di hadapan Allah. Karenanya di awal tahun ini mari kita berupaya untuk memperbaiki diri kita. Jadi hari demi hari di awal tahun ini, saudara-saudara, mumpung masih ada momentum yang tepat bagi kita untuk memperbaiki segala sesuatunya, mulai dari perkara-perkara kecil. Kalau kita setia, maksudnya kita bersedia memperbaiki dari hal-hal kecil, pasti kita akan bisa memperbaiki hidup kita juga dari hal-hal yang besar. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara, orang Israel diajak untuk tidak lagi menyembah Baal. Mereka harus menjadikan Allah sebagai yang utama, yang pertama, dan yang satu-satunya dalam hidup ini. Barangkali, saudara, di tahun yang lama, kita juga punya Baal. Pasti bukan dalam bentuk patung-patung sesembahan, bukan dalam bentuk jimat-jimat, tapi mungkin Baal kita adalah kekuatan kita. Baal kita adalah relasi kita. Baal kita adalah kelompok kita, masa kita. Baal kita adalah keluarga kita. Baal kita adalah jabatan kita, karir kita. Itu yang selama ini kita andalkan. Kita lupa bahwa semua itu
pasti akan terbatas. Semua itu pasti akan berhenti. Semua itu pasti akan berakhir. Tetapi kekuatan dari Allah itu tidak pernah ada yang menandingi, tidak pernah berakhir. Karenanya mari kita kembali kepada Allah, mengandalkan kekuatan Allah dan selalu setia hidup bersama Dia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu ya Allah untuk setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami kembali mendengarkan firman-Mu. Masih di awal tahun ya Bapa, kami diajak untuk melihat masa lalu. Entah ada kegagalan, entah ada keburukan, entah ada hal jahat dalam diri kami mau lihat itu sebagai pelajaran berharga yang membuat kami lebih baik di tahun yang baru, di hari depan. Terima kasih hari ini kami boleh belajar untuk membuka kembali pintu bait Allah. Kami mau menguduskan diri kami dan pada akhirnya kami meninggalkan baal-baal dalam kehidupan kami. Kami mau kembali punya hubungan yang mesra denganmu, dekat denganmu. Kami mau memperbaiki cara hidup kami yang keliru, yang selama ini kami hidupi dan kami merasa benar di dalamnya. Topang kami ya Bapa, sehingga kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.